Teguh Santoso yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat News malam, anchor yang cantik, Cindy Sisiarani, terlihat menawan saat memoderasi dialog. Teguh Santoso yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam, Pak Teguh. Baik, saya ke IPW, Pak Sugeng. Pak Sugeng, Anda membuat daftar dugaan aliran uang konsorsium 303 ke sejumlah oknum polisi. Alirannya kemana saja? Apakah sudah jelas dalam list itu yang Anda dapatkan dokumen? Orang tentunya saya harus menghormati satu proses hukum yang sedang ditempuh oleh Mabes Polri yang kita IPW mendukung bahwa Mabes Polri membentuk tim gabungan ini. Jadi menurut saya nanti malah menjadi tidak terarah, pembuktiannya bisa lemah. Oleh karena itu pembuktiannya diarahkan kepada para pelaku yang sudah diidentifikasi 10 nama. Nah ini oleh karena itu dalam satu proses pengungkapan hukum menurut saya ke arah sana. Oke, baik. Pak Sugeng, tapi ini kan tadi program Aiman menyatakan bahwa temuan Anda itu ditanyakan oleh Aiman valid atau tidak. Menurut Anda yang bisa membuktikan adalah polisi. Anda sudah memberikan data atau temuan Anda itu ke polisi untuk ditindaklanjuti dengan seiring Kapolri membentuk tim gabungan? Belum, ya. Oleh karena itu saya sangat menghormati proses di kepolisian. Sehingga saya tidak akan membuka, ya. Dan juga satu prinsip yang harus dikedepankan oleh media juga, ya, walaupun data itu saya berikan tidak boleh dibuka nama, ya, tidak boleh dibuka nama, ya, karena kita menghormati proses penegakan hukumnya nih. Oleh karena itu saya sangat terbuka untuk dimintai keterangan, sangat terbuka. Sudah ada panggilan untuk Pak Sugeng untuk diminta keterangan? Belum, ya. Belum ada. Tapi menurut saya jangan dulu ke arah sana. Menurut saya ya, ini proses pembuktian yang kuat. Jadi mana dulu Pak Sugeng? Dimulai dari mana dulu? Kalau misalnya kalau pelaku judinya belum terbukti, pasti penerima dananya akan menyatakan tidak terbukti. Itu urutan pembuktiannya. Baik, ya. Baik. Kapolri kan menyebutkan kemarin dalam konversinya ada 10 orang yang diduga terkait dengan praktik judi online elit atau kelas atas, dan semuanya dalam daftar pencarian orang mereka diperkirakan atau diduga dari luar negeri. Apakah ini sama dengan temuan Anda atau Anda menemukan juga orang-orang ini, 10 orang ini termasuk? Saya tidak tahu, ya, karena itu inisial nama. Di antara inisial nama itu ada kemiripan inisial nama dengan skema konsorsium yang ada inisial nama, walaupun tidak semuanya, ya. Tidak semuanya. Nah, jadi untuk satu proses pembuktian yang akurat, tentu kita percaya pada tim gabungan yang memiliki kewenangan dan akses dan perangkat serta akses yang kuat di dalam penyelidikan maupun penyidikan. Jadi itu dibuktikan dulu tuh 10 orang itu dengan inisial nama siapa, baru kita bisa membuka aliran kepada. Tapi ada kesamaan ya dengan data yang Anda dapatkan? Ada dua ya, dari 10 itu ada 2 yang saya lihat, ya, baru 2 ya. Kan saya tidak tahu nama aslinya maupun yang beredar itu seperti apa, itu yang tahu yang ini, ya. Pak Sugeng sempat menyatakan bahwa Polri harus membentuk tim gabungan untuk bisa membongkar konsorsium 303 ini. Dengan menggandeng PPATK, Anda yakin ini akan terbongkar? Ya, kita dukung lah, ya, soal bisa terbongkar atau tidaknya kan polisi itu profesional, ya, seperti pengungkapan kasus FS segala macam itu kan harus skeptisme masyarakat tinggi. Ya, baik. Kemampuan profesionalisme polisi kan terbongkar juga, kan begitu ya. Konsorsium 303. Kemudian ada perubahan dengan statement Kapolri itu. Menurut Anda sebagai penasihat Kapolri, Anda yakin keberadaan konsorsium 303 ini benar ada? Ya, ini menurut saya ya. Ini merupakan satu tahun ya kan gitu kan. Nah sekarang itu dibubarkan Satgasus. Nah konsekuensinya kan harus dijawab itu mengenai data yang kemarin beredar itu apakah itu. Nah jadi ini polisi harus maksimal. Kalau menurut saya tidak cukup hanya dengan PPATK, tapi juga dengan instansi lain yang terkait dengan masalah cyber itu. Misalnya kasus ini kan mencakup Pak
Jadi Anda yakin bahwa konsorsium 303 itu ada? Saya kok menduga ya ada ya pasti ya. Melibatkan pejabat-pejabat Polri? Kalau untuk melibatkan pejabat Polri itu tadi yang harus dilacak dengan pelacakan pelayan digital itu. Gitu. Oke, baik. Kan pelakunya dulu gitu. Kalau menurut saya paralel itu semua yang diperiksa itu adalah untuk pelakunya judi itu sendiri juga dilacak, dan untuk aliran-aliran dana itu yang sesuai dengan teman PPATK itu harus diklarifikasi ada apa tidak gitu, supaya tidak menimbulkan pertanyaan terus-terusan gitu. Tidak hanya cukup dengan menggandeng PPATK, tadi Anda menyatakan ada harus pihak luar untuk bisa membongkar konsorsium 303. Menurut Anda siapa pihak? Haruskah pihak luar atau dari internal Polri juga? Dari pihak dalam yang jelas ya, dari Kominfo. Kan itu kan dia akan mengawasi masalah IT itu. Kemudian juga dari BIN. Itu kan dia juga punya intelijen. Dan untuk di lain, kita mesti pakai Interpol. Karena itu jaringannya kan sampai 2. Ya. Itu cuma ada, kemudian kita lacak selesai pakai cara yang tradisional. Saya kira polisi sudah punya kemampuan itu ya. Hanya kadang-kadang kan tidak diumumkan kepada masyarakat bagaimana merasa itu. Gitu. Pak Sugeng, PPATK tidak cukup untuk bisa membongkar ini, menurut Anda? Itu ada ya yang memantau situs-situs itu kan, situs-situsnya ya. Kalau kemudian intelijen kan kepolisian punya PIK ya, punya PIK Badan Intelijen Kepolisian. Kalau nanti diminta bantuan ini kan sudah lintas institusi ya. Ya. Lintas institusi tentu harus ada kesepakatan 2 pimpinan ya kalau dari saran Pak Haryanto ya. Oke. Dan kita tahu akan ada komunikasi seperti apa ya. Karena kalau internal kan kita kemarin tahu ada obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua saja sudah berapa anggota Polri yang kemudian disidang etik. Apakah ini bisa dipercaya kembali untuk bisa membongkar konsorsium 303, apalagi disebut ada sejumlah pejabat Polri yang terlibat? Ya, oleh karena itu Pak Kapolri kan harus kemudian bisa menunjuk orang yang tepat. Ya, kalau kan satkernya itu kan dikendalikan oleh personil ya. Satkernya tidak salah, satuannya teknologinya kan bisa, satunya ada. Tinggal menunjuk personil yang memang kredibel. Kalau dia dianggap bahwa terlibat atau tidak bisa menjalankan tugas profesional, tunjuk orang lain. Oke, baik. Pak Haryanto, pintu masuk untuk bisa membongkar konsorsium 303 ini bagaimana? Dari mana harus bisa masuk?